Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Mimbar Gemar Online. Hari ini hari Selasa tanggal 19 Maret tahun 2024 bersama saya Yosua Henry. Salam bergemar. Puji Tuhan, kita kembali dapat berjumpa di dalam Mimbar Gemar Online pada hari ini. Semua karena kasih kemurahan Tuhan. Ya, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini akan terambil di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Di situ perikop mengatakan perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitakan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Dan yang ke-12, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dipublish dalam nama Paulus? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jemaat GSJ Abnil Surabaya. Ya, di situ kalau kita pelajari sesuai dengan perikopnya, perpecahan di dalam jemaat, dalam hal ini adalah perpecahan di dalam jemaat Korintus. Kalau kita boleh merangkum atau menyadur, kita baca kembali, kita renungkan kembali di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13 ini, Bapak Ibu, paling tidak kita dapat temukan atau kita dapat simpulkan ada 3 sebab perpecahan di dalam jemaat Korintus. Nah, yang pertama, perpecahan tersebut terjadi karena jemaat Korintus adalah jemaat yang egosentris, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ya, mereka lebih mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan bersama. Lebih mementingkan kepentingan kelompok, di sini bisa keluarga atau kelompok dalam grup. Ya, mereka lebih mementingkan kelompok daripada kepentingan bersama. Ini sangat merusak sekali kalau sudah terjadi di dalam jemaat Tuhan ada egosentris, maka di situ pasti ada perpecahan. Ya, egosentris ini merusak, ya, merusak sekali. Tidak memikirkan kepentingan bersama lagi, tapi lebih mengutamakan kepentingan kelompok. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebab perpecahan jemaat di dalam Korintus, kalau kita boleh simpulkan di sana, kita boleh baca di sana, yaitu jemaat Korintus pecah dikarenakan mengkultuskan manusia, dalam hal ini pimpinan rohani. Ya, pimpinan rohani ini bisa macam-macam, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bisa gembala sidang atau seorang yang dianggap lebih rohani. Nah, mereka mengkultuskan, ini istilahnya mengidolakan, mengkultuskan, memandang lebih, Bapak Ibu saudara, bahkan mengkultuskan ini menaruh seseorang, pribadi seseorang lebih daripada Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita pelajari di situ 3 sebab perpecahan jemaat dalam jemaat Korintus: gagal fokus dalam penyembahan. Ya, mereka gagal fokus, tidak menjadikan Yesus, saya catat di sini, tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan. Nah, ini sangat fatal sekali kalau sudah ada 3 hal ini, egosentris, mengkultuskan manusia atau pimpinan rohani, lalu ada gagal fokus dalam penyembahan, di situ pasti terjadi perpecahan, ya, seperti jemaat di Korintus. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, setelah saya renungkan melalui firman Tuhan yang kita baca, ya, ternyata Tuhan juga memberikan solusi apabila di jemaat Korintus sudah terjadi perpecahan, maka Tuhan juga memberikan solusi sebenarnya di dalam firman Tuhan. Ya, solusi yang pertama berkaitan dengan egosentris, yang jelas, ya, kita harus membuang sikap egois. Ya, jangan mementingkan kelompok dalam berjemaat. Kita buang sikap egois.
Karena sikap egois itu sikap yang merusak, Bapak Ibu. Kita harus buang, nggak ada cara lain. Ya, kita harus singkirkan, kita harus tinggalkan sikap egois, egosentris. Egois bukan hanya untuk dirinya, tapi egois di sini adalah egosentris. Jadi untuk kepentingan kelompok jangan terjadi, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kalaupun ada terjadi, segera buang, segera tinggalkan sikap egosentris, sikap mementingkan kelompok, buang, tinggalkan, Bapak Ibu saudara. Oleh sebab itu lebihlah condonglah kepada kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok. Lalu yang kedua, yang kedua, solusi kedua menghadapi perpecahan di dalam jemaat, yaitu menghilangkan kelompok-kelompok dalam jemaat dan menghilangkan kelompok dalam jemaat dan segera menyadari meskipun kita ini banyak anggota dan memiliki fungsi masing-masing, ya, berbeda satu dengan yang lainnya, namun jangan lupa kita sudah disatukan di dalam Kristus. Nah, ini Bapak Ibu, ini solusinya. Kalau sudah terjadi perpecahan, ya, hilangkan kelompok-kelompok dan jemaat dengan apa? Dengan menyadari meskipun kita ini terdiri dari banyak anggota, ya, dan memiliki fungsi yang masing-masing, saya yakin satu pribadi dengan pribadi yang lain, kelompok satu dengan kelompok yang lain itu memiliki perbedaan, memiliki fungsi masing-masing di dalam jemaat, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, kita harus menyadari bahwa kita sudah disatukan di dalam Kristus, seperti sebuah orkestra musik, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Ada biola, gesekan suara biola, ada petikan gitar, ada tekanan dari not-not nada dari piano, ada suara tiupan dari trompet, tetapi di dalam satu konduktor yang sama, di dalam satu arahan yang sama, yaitu Kristus, maka tercipta suatu harmonisasi yang sangat indah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, menjadikan suara itu indah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, kalau sudah terjadi perpecahan jemaat, perpecahan di tengah-tengah kita, mari kita kembali lagi menyadari bahwa meskipun kita ini banyak anggota, kita ini berbeda, tetapi kita memiliki fungsi masing-masing. Dan juga kita menyadari bahwa kalaupun kita berbeda, tetapi kita ini sudah disatukan di dalam Kristus, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Di dalam Kristus, kita sudah disatukan di dalam kasih Kristus lebih tepatnya, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Lalu yang ketiga, solusi yang ketiga, kalau sudah ada perpecahan di dalam jemaat, Bapak Ibu, yang ketiga, ya jelas tadi berkaitan dengan akibat atau sebab perpecahan tadi, ya, tidak mengkultuskan dan mengidolakan pemimpin rohani atau manusia siapapun. Jangan berpihak, jangan mengidolakan, jangan mengkultuskan, jangan mentuhankan manusia, ya. Kalau tidak, misalnya kalau tidak si A yang khotbah saya tidak mau dengar, kalau tidak si A yang berbicara atau si A yang mengarahkan saya tidak mau, kalau bukan si B yang meminta saya tidak mau. Nah, ini coba tinggalkan Bapak Ibu. Kita tidak mengkultuskan, tidak mengidolakan pemimpin rohani atau manusia di dalam gereja. Ya, ingat, kita itu adalah pengikut Kristus, bukan pengikut manusia. Kita ini pengikut Kristus. Kalau kita diarahkan Kristus ke suatu titik, maka kita harus mengarah ke sana. Kalau manusia mengatakan sebaliknya, maka kita tetap harus mengikut Kristus, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya. Dan juga menjadikan Kristus adalah yang terpenting dalam hidup kita, yang terutama dalam hidup kita. Ya, memang kita tidak bisa menghindari terjadinya perpecahan di dalam jemaat. Kita pasti akan mengalaminya, karena firman Tuhan, manusia besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di tengah jemaat itu pasti ada gesekan, pasti ada perpecahan. Tetapi tadi sudah ada solusi dari Tuhan, ya. Kita sudah belajar tentang sebab perpecahan itu, dan kita ada solusi dari Tuhan. Sebab pertama tadi egosentris.
Yang kedua, mengkultuskan manusia. Ini pasti terjadi perpecahan. Lalu gagal fokus dalam penyembahan. Ini sebab terjadinya perpecahan di dalam jemaat. Pasti disebabkan salah satu atau ketiga-tiganya terjadi di dalam peristiwa perpecahan jemaat. Ya, oleh sebab itu solusinya harus meninggalkan sikap egosentris, ya, tidak mementingkan kelompok dalam jemaat, mementingkan kepentingan bersama. Lalu menghilangkan kelompok dalam jemaat dan menyadari, ini yang penting, dan menyadari meski banyak anggota dan memiliki fungsi yang berbeda, kita ini sudah disatukan di dalam kasih Kristus. Kita harus sadar hal itu. Lalu yang ketiga, tidak mengkultuskan dan mengidolakan pemimpin rohani siapapun manusia itu, ya, di dalam gereja, ya. Tetapi kita harus sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus dan mengutamakan Kristus. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui perenungan kita dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10 dan 13 kita dapat mempelajari bahwa perpecahan di dalam jemaat terjadi di dalam Korintus, dan tidak menutup kemungkinan juga pasti akan terjadi di dalam gereja kita, gereja Peniel. Tetapi yakinlah, percayalah, solusi dari Tuhan, solusi dari firman Tuhan itu adalah menjadi panduan, menjadi pedoman kita dalam menyelesaikan perpecahan di dalam jemaat. Mari kita bersama-sama menyadari bahwa firman Tuhan itu adalah menjadi panglima yang tertinggi. Kita menyadari bahwa Roh Kudus itu adalah panglima tertinggi di dalam kehidupan kita, di dalam bergereja, ya. Dan jangan lupa bahwa kita ini sudah disatukan oleh kasih Kristus, ya. Kasih Kristus yang mengikat kita satu dengan yang lain. Mungkin kita berbeda-beda, kita berfungsi dengan fungsi yang berbeda-beda, tapi kita sudah disatukan di dalam kasih Kristus. Mari kita mengingat, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayat 10-13 ini, agar kalaupun Tuhan mengizinkan perpecahan, bukan terjadi perpecahan yang besar, tetapi kembali untuk menajamkan kita sesama manusia menjadi hal yang positif dalam kehidupan kita. Kita dapat menyikapi dengan benar atas setiap perpecahan di dalam jemaat. Puji Tuhan, semoga kita berdoa tidak terjadi perpecahan yang luar biasa di dalam gereja kita, tapi kembali kita mengalami damai sejahtera, kembali kita mengalami pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan, pribadi lepas pribadi dijamah oleh Tuhan. Mari kita berdoa, kita serahkan kehidupan rohani kita, kehidupan jasmani kita dalam tangan Tuhan. Tuhan, terima kasih panjang lebar firman-Mu sudah disampaikan, menjadi peringatan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Tuhan, dalam kehidupan kita, Bapak Ibu jemaat GSJ Peniel semua mendapatkan pertolongan daripada Engkau Tuhan. Siapapun kami, di bagian apapun kami mohon belas kasihan-Mu, kami mau meninggalkan egosentris kami Tuhan. Kami mau meninggalkan kelompok-kelompok yang membuat Tuhan perpecahan. Kami mau meninggalkan Tuhan ya perpecahan, meninggalkan kultus kita, kultus kami Tuhan kepada manusia. Kami tidak lagi mengutuskan manusia Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh mentaati Engkau, menuruti Engkau sebagai arahan kami melalui firman-Mu, yaitu bahwa Tuhan pertolongan-Mu atas setiap kami, arahan-Mu kepada setiap kami sudah jelas melalui Kristus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, mohon belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami pagi hari ini, siang, malam, sore hingga malam nanti, di dalam naungan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan pertolongan-Mu, berkat-Mu menyertai setiap kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Demikian firman yang dapat kami hamba-Mu sampaikan. Saya sampaikan, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin. Salam bergemar.